Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat-sobat petani, kali ini saya sedang berada di lahan pertanian, tepatnya di daerah Purwokerto. Bukan Jawa Tengah ya, tapi ini Jawa Timur, Purwokerto, kecamatannya Ngantru. Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Yasmari. Nah, beliau ini adalah tokoh di daerah sini dan nanti bisa diceritakan tentang bagaimana beliau pengalaman menanam jagung sehingga bisa menjadi panutan untuk daerah petani di sekitar sini. Monggo silakan Bapak, bagaimana pengalaman jenengan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami akan menyampaikan tentang pengalaman kami tentang menanam jagung. Ya, khususnya untuk benih jenis Raja. Ya, betul Pak. Atau R7. Nah, ya, ini petani apalnya R7 gitu. Ya, mudahnya R7. R7 gitu. Nah, padahal kita punya jenis banyak Pak. Nanti bisa dijelaskan Pak. Yang saya juga nambah itu R itu Raja gitu. Ya, betul. Ya, ini gini, karena saya suka tanam yang R7 ini, masalah pertama ketahanan bule. Ketahanannya bule itu kuat, ditanam di musim di bulan-bulan muda atau tua kuat. Wah, itu Pak. Itu keistimewaan jenis jagung Raja. Selain itu apa Pak yang pengalaman jenengan? Masalah ketahanan rosok tahan. Ini rosok itu artinya busuk batang yang gampang. Bukan rosok itu bukan busuk batang. Rosok itu daunnya gampang kering gitu loh. Oh itu. Ya. Tahanan itu masih punya ketahanan. Betul. Nah ini. Karena gini, kalau jagung itu kalau mudah ngerosok itu ya nanti rendemennya juga buruk nanti. Betul Pak, karena kan buruk. Jagung daun itulah yang memproduksi untuk pengisian. Itu pengisian vitamin-vitamin yang ke biji itu kan yang masak kan daun. Kalau masaknya dapurnya rusak gitu. Itu akhirnya dapur nggak ngebul Pak ya. Sehingga ini yang saya suka itu. Jadi, selain itu, jenengan waktu itu tanam benih jagung apa Pak jenisnya? Kan kita punya banyak jenis itu Pak. Banyak jenis jagung macam-macam, saya sudah coba semua ini. Ya, kalau yang dari R7 ini jenengan tanamnya jagung apa? Jagung red, ultimate, ada gold. Itu yang gold sama red yang pernah tanam. Gold sama red. Yang terakhir ini red. Oh, yang terakhir red ya? Nanti yang baru panen 20 hari kan. Wah, berarti masih baru ya? Itu hasilnya gimana Pak? Memuaskan atau bagaimana Pak? Ya, cukup puas lah. Sebabnya kalau di saat ini ya, masa ini rata-rata hasil jagung itu semua produk menurun. Oh, karena apa? Faktor cuaca atau faktor tanah? Ya, menurun itu. Kalau dibandingkan 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu itu per 100-nya bisa 13, 14. Sekarang itu yang dapat 1 ton sampai 12 itu jarang. Oh, gitu ya. Berarti penurunannya sudah ini bukan satu produk tertentu. Tapi rata-rata. Tapi kepunyaanku ini masih hampir 12 per 100-nya. Wah, berarti ini cocok berarti Pak ya. Yang baru panen ini ya. Yang 20 hari tadi berarti kan? Tadi 20 hari yang lalu panen dengan hasil hampir 12 kintal. Ya. 1 ton 2 kintal, kurang dikit. Nah, berarti kan masih bagus. Sebab itu dulunya kan terganggu. Ketika baru tanam ulur, masih istilahnya sundep ya, masih umur 6 hari. Itu ada hujan lah itu. Ngelopan. Tapi terus hasilnya? Tapi ya itu ya alhamdulillah itu sudah bisa masih tumbuh. Jadi enggak mati. Wih, berarti salah satu kelebihan berarti itu Pak ya. Walaupun terendah ya agak terganggu, cuma enggak sampai mati. Nah, tapi dengan hasil masih hampir standar ya. 12-13 kintal itu sudah masih bagus. Masih bagus. Saat ini ya. Nah, saat ini masih tanam jagung Pak Yasmari? Masih. Ini saya tanam lagi. Dari Raja juga? Raja, dari yang lead. Berarti jenengan selalu mengikuti perkembangan dari tanam yang lead ini tanahnya 290. Wih, 290. Biasa kali. Memang dari Pak Yasmari ini dengan produk Raja sudah familiar dan kalau ada yang baru siap untuk mencoba dan memberi contoh ke petani yang lainnya. Saya coba nanti
bagus, teman-teman saya lihat, ya kalau perlu nanti saya ajak tanam gitu. Itu harus perlu Pak. Karena apa? Kalau udah bagus harus disalurkan ke sebab petani yang lain Pak. Saya sudah mencoba itu, sudah ada bukti kan nanti. Kalau saya mengajak kan baik gitu loh. Betul, Pak. Hasilnya baik, perawatannya juga mudah. Nah ini saya ngajak. Betul. Gitu. Jadi kalau saya belum ya saya tidak berani ngajak. Ini namanya petani yang mau berkorban untuk petani sekitarnya, karena harus berani mencoba hal baru dan termasuk produk baru. Iya, produk baru kita coba. Tapi untuk perawatannya mudah nggak Pak? Untuk produk dari Raja ini perawatannya ya mudah. Secara tanamannya mudah hijau apa enggak dipupuk gitu? Iya, mudah hijau. Termasuk irit pupuk atau memang boros Pak? Masalah irit dan tidaknya saya belum begitu ngecek belum ngecek ya. Karena jangan perawatannya normal berarti ya. Soalnya ya tak rawat secara sama dengan yang lain lah gitu aja. Oh, berarti itu Pak ya. Tapi itu saya mengecek ini irit atau tidak, saya nggak ngecek itu. Nah ini apa adanya saya nggak. Betul Pak. Berarti dengan perawatan yang sama, ternyata jagung Raja ini memang hasilnya ya lumayan lah ini. Iya, betul Pak. Termasuk ya di sekitar saya termasuk lumayan punya aku ini. Oh gitu ya, di sekitar ini paling bagus juga jenengan gitu. Ini bukan aku mamer enggak, ini memang ada bukti ini ya. Iya betul Pak. Ada bukti. Sekarang gini Pak, harapannya jenengan Pak, harapan ke PT Raja seperti apa Pak? Nah ini harapan saya sebagai mitra ini ya. Iya betul Pak. Mitra yang bisa saling menguntungkan. Nah gitu loh Pak. Betul. Jadi saya petani juga untung karena hasilnya bagus. Betul Pak. Terus hasilnya bagus itu kan perusahaan itu kan harus menjaga kualitas. Nah cocok, siap. Menjaga kualitas. Jadi kalau nanti makin lama itu makin menurun kualitasnya, itu harus membenahi seperti itu. Betul Pak. Jadi sehingga nanti berkelanjutan. Nah mitranya itu saling menguntungkan. Ya betul Pak. Jadi kalau nanti hasilnya bagus, petani kan untung. Betul Pak. Nah, hasilnya bagus, petani yang nanam banyak. Betul, sepakat Pak. Perusahaan juga untung. Gitu loh Mas. Terima kasih Pak Yasmari. Jadi memang dari PT Raja ini kita selalu berkomitmen untuk memberikan benih yang berkualitas terbaik. Karena apa? Ini Pak, silakan dilihat belakang ini. Kita punya produk ada 7 Pak yang sudah ready di pasaran. Ada Strong, Red, Flash, Light, Union, Ultimate dan Gold. Saya ini gini, saya memberikan masukan ini ya. Yang sangat perlu dijaga oleh perusahaan itu ketahanannya bule. Oh siapa? Itu yang paling pertama kali. Nah, yang kedua itu masalah rendemen. Nah itu otomatis itu. Otomatis Pak. Otomatis. Karena kalau sudah tanaman sehat, otomatis rendemennya akan mengikuti. Terus yang ketiga, ketahanan tentang daun, batang dan sebagainya. Tahan ngerosok, tahan busuk batang. Nah, otomatis nanti hasil akan mengikuti. Itu harus kita jaga. Siap. Betul. Terima kasih Pak Yasmari. Nanti kita akan sampaikan pada pimpinan kita dan tim riset agar selalu berinovasi memberikan benih yang terbaik. R7. Oke.